Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Dr. Fian, channel 1171341 dari kelompok 25. Jadi pada hari ini saya akan melakukan keterampilan skill fit, yaitu teknik menjahit. Nah, selanjutnya yaitu apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk kita melakukan teknik skill menjahit. Yang pertama-tama yaitu kita ambil di sini ada second set ataupun untuk alat seperti kita dibutuhkan ada 2 klem, yaitu klem panjang dan bengkok. Selanjutnya itu ada pinset 2, dimana pinset ini nanti kita bagi atas 2. Itu untuk yang pertama pinset untuk jaringan, dimana ujungnya ini dia tidak ada seperti yang tajam-tajam. Selanjutnya pinset untuk traumatik. Di sini bisa kelihatan ada seperti ujung lancip tajam. Nah, selanjutnya itu ada 2 gunting, dimana gunting ini nanti satu untuk menggunting jaringan dan satu untuk menggunting benang. Selanjutnya itu ada scalpel dan bisturinya. Nah, selanjutnya yaitu kita dibutuhkan yaitu kaca steril. Kita menggunakan handscoon steril. Selanjutnya yaitu ada juga kita pakai betadine, kita pakai NaCl. Terus sudah itu kita juga bisa untuk nanti anestesinya kita menggunakan scoid dan juga kita bisa menggunakan lidocaine. Nah, selanjutnya itu ada catgutnya atau suturing needle-nya. Selanjutnya itu bisa juga yang seperti ini yang sudah langsung masuk dengan benangnya. Ya, di sini benangnya itu ada terbagi atas bisa terbagi atas 2, yaitu satu untuk yang bagian kulit itu yang bagian kulit benangnya itu nanti harus dicabut kurang lebih 10 hari setelah pemakaian. Nah, ini dinamakan kalau untuk yang di kulit namanya non absorbable. Selanjutnya kalau untuk yang di subkutis atau subkutan itu dia pakai yang absorbable, jadi tidak apa-apa untuk tidak dicabut benangnya nanti. Nah, selanjutnya itu ada koam, nanti diisi untuk si betadine-nya. Selanjutnya itu ada dup, dimana di sini untuk melindungi daerah yang akan kita nanti lakukan operasi ataupun teknik penjahitan. Jadi dok, Perkenalkan saya Dr. Dani yang bertugas pada poliklinik hari ini. Kalau boleh tahu namanya Bapak siapa? Bapak Irsyad dok. Oke, Bapak Irsyad umurnya berapa? Umur 25 tahun. Oke, 25 tahun di Bapak Irsyad. Di mana tinggal? Di Ikit. Di Ikit. Jadi Pak, kalau boleh tahu Pak, kenapa kita datang ke sini? Ini dok, ada luka tadi kena pecahan kaca dok. Oh, di situ sudah berapa lama itu? Kira-kira Setengah jam. setengah jam sampai 1 jam yang lalu kalau nggak salah dok. Oh iya, kenapa bisa itu Pak? Kena kaca dok. Oh, kena kaca. Karena kenapa kena kaca? Tadi ada sekerja, nah tiba-tiba pecah kacanya jadi teriris dok. Oh itu kira-kira dalam enggak lukanya kita bisa lihat dan Kurang tahu juga dok dalamnya bagaimana. Terus yang selama 30 sampai 1 jam tadi apa yang kita lakukan Pak? Tadi saya pencet ya pakai sarung dok. Pakai sarung Iya. di supaya enggak keluar darahnya di. Iya. Oh iya Bapak, kan saya lihat tadi tidak ada kendaraan aktif nih yang keluar di Pak, karena tadi Bapak sudah pencet dengan sarung. Nah jadi Pak, boleh saya periksa lebih lanjut sebelumnya, kira-kira untuk saya mungkin lakukan beberapa pemeriksaan seperti tanda-tanda vitalnya Bapak, terus juga saya lihat tadinya Bapak dan juga pernafasannya Bapak. Kira-kira Bapak bersedia Ji? Iya dokter. Oke. Jadi Pak, selain itu tidak ada Ji keluhan-keluhan lain? Tidak ada sih dok. Cuman itu saja Ji Pak? Iya dok. Oke, jadi Pak, tadi saya suster sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan tuh Pak di bagian tekanan darahnya Bapak, pernafasannya Bapak, sama dia Bapak. Jadi ternyata dari suster tadi saya dapatkan formnya. Jadi Bapak tekanan darahnya itu 110/80, nadinya itu sudah 80 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, dan alhamdulillah semuanya normal Pak. Nah,
Jadi Pak, tadi kita juga sudah periksa beberapa lukanya Bapak. Ternyata lukanya Bapak ini sendiri itu luka karena teriris benda tajamnya tadi kaca toh Pak. Jadi tepinya saya lihat tadi Pak, karena dia teriris benda tajam, dia tepinya rata Pak, tidak irregular begitu, tidak aneh-aneh di bentuknya kayak ada yang bergerigi atau sebagaimana ya. Terus juga tidak ada pendarahan aktif. Terus tadi waktu pemeriksaan juga ada nyeri di Pak, ada nyeri di sekitar daerah-daerah lengannya Bapak. Nah, jadi Pak nanti mungkin saya akan bantu untuk memperbaiki mungkin pendarahannya nanti Bapak, supaya takutnya nanti berulang sih Pak pendarahannya, dengan cara mungkin saya akan melakukan penjahitan di bagian lukanya Bapak. Jadi mungkin saya kasih lakukan di anestesi Pak, supaya nanti pada saat prosedur penjahitan Bapak tidak merasakan sakit. Kira-kira Bapak bersedia Ji dengan prosedur penjahitan Pak? Iya dokter. Oh ya, oke. Jadi Pak, nanti saya akan melakukan penjahitan nih Pak. Jadi nanti saya akan siapkan alat dan bahan terlebih dahulu nih Pak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan tindakan pada pasien, pertama-tama kita harus melakukan namanya tindakan aseptif pada diri kita sendiri, yaitu kita menggunakan bisa hand sanitizer ataupun kita mencuci tangan rutin 6 langkah. Oke, setelah kita melakukan cuci tangan rutin 6 langkah, kita menggunakan handscoon steril. Oke, setelah melakukan sanitasi diri dan perlindungan diri, jadi selanjutnya kita akan melakukan pembersihan sanitasi ataupun debu-debuan pada kulit yang akan dilakukan penjahitan. Jadi Pak, jadi saya akan melakukan ini tindakan aseptif, dimana nanti saya ambil kasa steril Pak, steril ini ya Pak. Oke, saya ambil dengan keren, saya kasih masuk. Jadi di sini sudah ada betadine, ini sudah saya kasih masuk di koam. Oke. Lalu saya pastikan bahwa kasanya ini sudah termasuk semua dengan betadine di dalam. Oke, setelah itu saya ambil, lalu saya akan taruh di bagian ataupun sanitasikan di bagian lukanya, bagian yang akan dijahit dari dalam keluar secara sirkular. Oke, setelah itu saya taruh lagi di sini. Nah, setelah kita lakukan kita pasang betadine, kita ambil duk, lubang, dimana di sini untuk menghindari beberapa kontaminasi yang akan mungkin terkena pada bagian-bagian yang tidak kita tadi inginkan. Jadi kita paskan di bagian tengah di lukanya pasien. Nah, selanjutnya itu kita ambil lidocaine dan juga spolit. Nah, jadi Pak, saya akan lakukan anestesi lokal nih Pak. Jadi mungkin ini agak sakit sedikit, tapi saya akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi buffelnya mengarah ke atas, lalu kita ambil lidocaine-nya sesuai dengan dosis berat badannya dari pasien dan dari berat badan pasien kita lihat. Oke. Jadi selanjutnya sebelum kita melakukan
langsung penyuntikan. Pertama-tama kita ambil dari ujung bagian ujungnya terlebih dahulu atau bagian bawah dari tempat yang akan nanti kita lakukan teknik penjahitan. Jadi kita pastikan bahwa bafelnya mengarah ke atas. Oke, pada saat kita mulai menyuntikkan, oke, pastikan bahwa kita melakukan aspirasi terlebih dahulu. Pastikan bahwa tidak ada darah yang kena di bagian ataupun tidak sampai ke bagian dalam di mana terdapat darah. Setelah pasti bahwa aspirasi tidak terdapat darah, kita menyuntikkan secara perlahan-lahan. Oke, selanjutnya kita lakukan hal tersebut juga di beberapa titik yang dirasa nanti akan dilewati ataupun kita akan menyuntik ataupun mengiris pada bagian-bagian tersebut. Wajib bagi kita untuk melakukan aspirasi terlebih dahulu lagi, lalu menyuntikkan obatnya. Dilakukan sekitar 5-6 kali di beberapa titik. Kita suntikan, kita aspirasi, kita masukkan obatnya. Seperti itu. Pastikan mengarah ke atas bafelnya. Aspirasi, suntikan. Aspirasi, suntikan, aspirasi, suntikan. Oke. Setelah kita melakukan anestesi lokal menggunakan lidokain, kita tunggu selama sekitar 5-10 menit apakah pasien ini sudah tidak merasakan nyerinya lagi. Setelah 5-10 menit kita tunggu dan tapi Pak, ada kita rasa ikan ini? Oke, tidak ada. Pada saat pasien sudah bilang sudah tidak ada lagi dia rasa nyeri ataupun ada kayak rasa tekan. Selanjutnya kita ambil NaCl. Kenapa ini baru diambil NaCl? Karena ini bersifat debridement, dimana kalau misalkan kita kasih pada saat sebelum kita lakukan anestesi, mungkin pasien akan merasa kayak kesakitan, nyeri begitu karena perih karena ini bersifat agak perih. Jadi kita ambil kain kasa lagi yang steril, lalu kita ambil NaCl, baru boleh kita tumpahkan di koam yang berbeda dengan yang betadine, tapi bisa juga kita tumpahkan di bagian kasanya langsung, lalu kita putar lagi dari dalam ke luar secara melingkar. Oke. Selanjutnya setelah itu kita akan melanjutkan mengenai refreshing metode. Nah, di sini kita lihat bahwa apabila kita bisa lihat di sini apabila luka yang sebelumnya pasien tampak seperti irregular ataupun dia seperti tidak lurus kelihatannya di antara kulit dan jaringan, kita bisa melakukan namanya refreshing method, baik itu regular maupun irregular. Jadi dengan cara untuk yang irregular kita menyayat ataupun mengiris di bagian luka, dimana yang kita akan memperbaiki supaya lukanya itu terlihat lebih rapi, dan juga nanti kenapa harus lebih rapi supaya nanti kita terbantu dalam pada saat proses penjahitan. Jadi kita lihat di sini, ini tidak rapi ataupun irregular. Jadi kita sayat sedikit saja, kita sayat, baik itu di bagian kulit ataupun jaringan, kita sayat dan kita pastikan bahwa sudah rapi, sedikit saja. Nah, hal tersebut untuk membantu kita nanti di teknik penjahitan. Nah, selanjutnya meskipun nanti bila mana kalau pasiennya tadi itu tersayat, meskipun dia regular, kita juga harus melakukan teknik metode refreshing. Kenapa? Di sini kita akan sayatan yang tadi terjadi karena luka, kita buang sedikit saja, kita sayat, lalu kita akan mengambil supaya bagian-bagian yang tadi yang sudah nekrosis itu tidak kita jahit lagi, jadi kita langsung buang.
kita sayat dan ambil bagian yang fresh, yang betul-betul masih baru, untuk bisa nanti kita lakukan teknik penjahitan. Selanjutnya itu kita akan melakukan teknik prosedur penjahitan. Jadi pertama-tama kita bagaimana sih caranya kita memegang needle holder. Jadi pertama-tama kita perhatikan bahwa ibu jarinya kita masuk di lubang needle holder, dan bagian jari manisnya juga, jari manisnya ini kita taruh di bagian bawah needle holder. Terus sudah itu, tapi yang ini jari tengahnya masuk ke lubang needle holder, jadi seperti ini tampakannya, dan jari telunjuknya kita sebagai pusat pengarahan. Jadi posisinya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kenapa sih ibu jarinya ini di atas ini, supaya untuk memberikan kekuatan pada needle holdernya sendiri, karena nanti kan dibutuhkan pada saat melepas dan menutup needle-nya. Jadi selanjutnya kita akan setelah kita melakukan pemasangan benang, jadi pemasangan benangnya itu dengan cara tadi menggunakan jari telunjuk, lalu saya jepit di bagian benangnya di bagian belakang. Nah, selanjutnya itu setelah benang telah terpasang seperti ini, kita selanjutnya akan melakukan penjahitan interruptus, yaitu seperti ini. Jadi kita ambil jarumnya, seperti ini, lalu kita ambil kita menggunakan teknik interruptus. Jadi kita masukkan jarum ke bagian jaringan secara tegak lurus, kira-kira setengah atau 1 cm dari batas tepi luka. Terus sudah itu kita masukkan secara tegak lurus. Oke, lalu nanti akan keluar di bagian subkutan. Tegak lurus kita masukkan, nanti akan keluar di bagian subkutan seperti ini. Lalu kita ambil, jarumnya. Terus sudah itu kita sambungkan lagi ke kita masukkan lagi ke bagian sebelahnya, sekitar 1-2 cm juga. Dari batas luka. Oke. Oke, setelah kita sudah kasih masuk seperti ini, lalu kita mulai menyimpul. Jadi kita ambil seperti ini, kita melakukan seperti kita rapatkan 2 kali putaran, 1, 2, lalu kita ambil ujungnya,
Oke, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita putar lagi 1 kali. Satu, dua, lalu kita simpul lagi 1 kali. Lalu selanjutnya kita ambil gunting, lalu kita gunting ke bagian bawah benangnya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita telah melakukan teknik interruptus. Teknik interruptus itu kita lakukan di sebelah paha kirinya pasien sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya itu kita lakukan teknik matras horizontal. Jadi ini kita pertama-tama kita ambil benang dan needle-nya. Sudah itu kita tusukkan menembus. Kalau yang tadi kan kita kasih keluar dulu untuk di bagian seputan, baru masukkan lagi. Kalau yang ini kita langsung tembus ke lukas sisinya. Kita tembuskan di samping pun di sebelah sisi lukanya. Oke, setelah kita tembuskan di sebelah sisinya, kita kembali masukkan lagi dengan metode back hand seperti ini. Jadi kita mengembalikan lagi. Jadi kita kasih masuk di salah satu lukanya tadi secara posisi backhand, lalu kita menembus ke luka sebelahnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan posisi ini, kita boleh untuk mengunci. Kita simpul seperti tadi 2 kali putaran. Lalu kita ambil ujungnya. Kita ambil lagi, dua kali putaran, 1, 2. Satu, dua.
setelah itu kita ambil gunting dan gunting bagian ujungnya. Nah, setelah kita melakukan teknik matras horizontal ini, kita lakukan sebanyak 2 kali jahitan di bagian pahanya pasien. Nah, setelah kita melakukan seluruh teknik ini, nah kita sampaikan kepada pasien bahwa kita telah selesai melakukan penjahitan. Nah, selanjutnya itu kita harus melakukan pembersihan pada seluruh barang-barang dan alat-alat ataupun diri kita sendiri, yaitu kita buang dupnya, kita buang dupnya ke tempat sampah medis. Lalu kita juga mengambil sampah-sampah yang telah kita tadi di tempat sampah medis. Lalu kita bekas benang ataupun bekas catgut yang kita pakai di tempat sampah medis. Selanjutnya itu untuk alat-alat menjahitnya ini kita taruh di tempat cuci untuk disterilkan lagi. Lalu kita ambil spoit yang tadi itu, spoit yang tadi ini kita buang ke tempat sampah biohazard karena dapat mencederai. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Oke, sambil kita melepas handscoon. Oh iya Pak, jadi alhamdulillah tadi bagian lukanya Bapak sudah saya jahit, dan karena tadi di bagian kulitnya Bapak itu saya ada kasihkan benangnya itu yaitu bersifat absorptif Pak, karena di bagian kulit. Jadi mungkin nanti Pak 3-4 hari Bapak datang lagi kontrol ke sini, nanti saya bantu untuk mengganti bagian perban yang lukanya Bapak itu tadi setelah penjahitan nih Pak. Terus sudah itu mungkin kalau yang benangnya itu saya akan buka sekitar 10-14 hari ke depan. Jadi mungkin juga nanti saya kasihkan beberapa obat supaya takutnya ada infeksi di bagian sipnya Bapak. Jadi Pak, mungkin untuk sementara jaga kesehatannya dulu. Kalau bisa selalu perhatikan di bagian luka yang kemarin yang tadi kami sudah jahit. Ngerti Ji Pak? Iya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas perhatiannya. Iya, terima kasih Dok. Jadi demikian teknik menjahit pada skill hari ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.